Ibu, tolong itu ikannya berapa sekilo? Yang itu. Sini dulu. Yang ada kecemplung, ntar gak ada pembicaraan apa-apa, jadi cuma pakai angka. Hmm, 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 hmm. Udah deh, deal. Cuma aku agak bingung ya, kok namanya disebut pasar beriman ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, aku akan memberikan sedikit informasi kepada kalian semua tentang 5 pasar unik yang ada di Indonesia. Tapi tunggu dulu, sabar dulu ya. Aku mau ingetin dulu nih, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi ya, udah nggak sabar kan mau lanjut nonton video ini? Langsung aja kalau gitu, ini dia 5 pasar unik di Indonesia. Enjoy the video ya. Seperti yang kita tahu nih ya, kalau pasar ini menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Tapi nih ya, kalian harus tahu nih, ternyata di Indonesia itu terdapat pasar-pasar unik yang mungkin nih diantaranya kalian belum tahu. Bahkan mungkin kalian juga nggak nyangka nih kalau ternyata ada ya pasar seunik itu di Indonesia. Mau tahu kan apa aja sih pasar unik yang ada di Indonesia? Makanya tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip supaya pengetahuan kalian tentang Indonesia bisa lebih banyak lagi. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai dari urutan nomor 5. Di urutan nomor 5, pasar unik di Indonesia ada Pasar Terapung. Pasar unik di Indonesia nomor 5 ada Pasar Terapung di Banjarmasin. Kalau biasanya nih ya, kalian kalau pergi ke pasar itu kan biasanya berjalan kaki, naik angkot, atau naik motor ya. Tapi jangan berharap kalian akan menemukan suasana ramai pejalan kaki atau kendaraan nih di Pasar Apung ini. Ya, dari namanya aja udah jelas banget, Pasar Terapung. Ya pasti pasarnya ini ada di atas air dong ya. Selayaknya pasar yang menjual kebutuhan pokok, Pasar Apung ini juga menjual berbagai jenis kebutuhan, terutama kebutuhan pangan nih. Pasar Terapung ini berada di persimpangan Sungai Kuin dan Sungai Barito. Dan para pembeli serta penjual di pasar ini harus menaiki jukung. Jukung ini artinya perahu, sebutan dalam bahasa Banjar. Proses transaksi di Pasar Apung ini sama aja kok kayak di pasar-pasar lain. Ya gitu, ada yang tanya-tanya harga, terus ada yang juga tawar-menawar. Setelah harga disepakati, kemudian terjadinya transaksi jual beli. Tapi yang unik itu dari cara transaksinya, si pembeli atau si penjual ini harus mendekatkan jukungnya ini agar antara jukung si pembeli dan jukung si penjual ini tuh nempel. Supaya si pembelinya ini tuh bisa lebih leluasa memilih barang dagangan yang dijajakan oleh si penjual. Kalau misalkan jauh-jauhan, nanti gimana milihnya? Masa beli kucing dalam karung? Atau enggak teriak-teriak, "Ibu, tolong itu ikannya berapa sekilo?" Yang itu. Sini dulu. Yang ada kecemplung ntar. Ya kalau misalkan si jukungnya itu jauh-jauhan, nggak dideketin, gimana cara belinya coba? Dia nggak bisa milih mana barang yang mau dibeli, nggak bisa pilih mana barang yang udah bagus atau enggak. Udah gitu juga ngomongnya gimana? Teriak-teriakan. Bu, coba dong tolong itu kuenya berapaan? Yang itu tuh Bu, yang itu. Nyemplung yang ada. PR banget. Teman-teman ada yang udah pernah berkunjung belum ke Pasar Terapung yang ada di Banjarmasin ini? Kalau kalian udah pernah ke sana, coba dong berbagi cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain ini setelah mendengar cerita dari kalian langsung bergegas mencari tiket meluncur ke Banjarmasin, mau nyobain bertransaksi di Pasar Terapung ini. Oke, selanjutnya kita ke urutan nomor 4. Di urutan nomor 4,
pasar unik di Indonesia ada Pasar Triwindu. Dari Banjarmasin kita nyebrang dulu nih ke daerah Jawa. Tepatnya ada di Jawa Tengah, di kota Solo. Solo ini ternyata juga punya pasar unik loh, namanya Pasar Triwindu. Kenapa pasar ini terbilang unik? Karena Pasar Triwindu ini menjual berbagai jenis barang-barang antik. Pasar yang berlokasi di Jalan Ponorogo, kota Solo ini menjual beraneka macam barang antik, mulai dari patung, kayu, batu, radio, uang kuno, senjata kuno, peralatan rumah tangga, perhiasan, pajangan, jam dinding. Masih banyak lagi deh pokoknya. Kalau kalian yang sudah pernah berkunjung ke Pasar Triwindu ini, pasti serasa dibawa ke masa lalu nih. Karena melihat banyaknya barang tradisional tempo dulu seperti cangkir, lampu, mesin tik, telepon tua, radio. Masih banyak banget deh pokoknya. Barang antik itu punya daya tarik tersendiri loh buat penikmatnya. Gak akan tergerus waktu, tua, muda, pria, wanita, anak-anak, dewasa. Sampai saat ini tuh masih banyak yang berburu barang antik. Buktinya aja kan Pasar Triwindu ini sampai sekarang masih eksis. Karena ya marketnya itu tuh sampai sekarang masih ada. Masih banyak banget yang minat sama barang-barang antik. Teman-teman ada yang udah pernah ke Solo, terus mampir ke Pasar Triwindu? Ceritain dong pengalaman kalian waktu pergi ke Pasar Triwindu. Barang-barang apa aja sih yang udah kalian beli di sana? Terus range harganya tuh kira-kira berapa? Soalnya aku tuh belum pernah ke Pasar Triwindu, cuman pernah ngelewatin. Pernah waktu itu sempet berkunjung ke Solo, tapi cuma ngelewatin doang ke Pasar Triwindu. Karena waktu itu tuh waktunya mepet banget, jadi aku nggak sempet mampir ke Pasar Triwindu. Cuma kayaknya next pengen deh mampir ke sana, cari-cari sesuatu apa gitu yang unik. Yang namanya barang antik itu pasti ada aja deh yang ngincer. Tadinya kita tuh nggak punya niat mau beli apa, mau beli sesuatu apa, apalagi perempuan. Kadang perempuan itu kalau misalkan belanja bukan cuma karena butuh, tapi karena lucu. Ih lucu banget, mau beli. Padahal nggak niat tuh beli apa-apa. Emang dasar perempuan. Next kita ke urutan selanjutnya. Di urutan nomor 3, pasar unik di Indonesia ada Pasar Bisu. Sumatera Barat menjadi lokasi berikutnya nih yang punya pasar unik di Indonesia. Pasar Bisu adalah salah satu pasar yang menjual hewan sapi yang masih hidup. Di pasar ini, transaksi jual beli dilakukan dengan memakai bahasa isyarat atau dengan cara menutup tangan mereka dengan kain, topi, baju, atau benda lainnya yang bisa menutupi tangan. Jadi contohnya tuh begini, pakai ini aja ya yang ada. Ini misalkan tangan si penjual, ini tangan si pembeli. Dia ada di dalam sini. Mama, dia di dalam sini. Terus nggak ada pembicaraan apa-apa, jadi cuma pakai angka. Udah deh, deal gitu. Tradisi ini disebut maroso atau yang mempunyai arti meraba. Jadi ya seperti tadi, ketika tangan mereka itu ditutup dengan kain, baju atau benda lainnya, itu kan nanti mereka di dalam kainnya itu akan meraba-raba. Misalkan kalau sapi itu kan harganya agak mahal ya, misalkan 20 juta begini, 30 juta, 40 juta atau 50 juta. Nanti setelah deal ya udah, ketika salaman berarti udah deal, udah jadi ya gitu. Tidak ada sepatah kata yang diucapkan oleh penjual maupun pembeli. Keduanya akan saling berjabat tangan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk menyepakati harga dengan posisi tangan yang ditutup dengan kain, sarung, atau benda yang lainnya itu tadi. Seperti yang aku contohkan tadi itu. Jadi mereka tidak akan mengeluarkan sepatah kata pun, hanya berjabatan tangan dengan ditutupi benda yang dapat menutupi tangan mereka, terus meraba-raba. Setelah harga disepakati, ya sudah, hewan ternaknya bisa dibawa pulang. Maroso ini memiliki tujuan agar harga ternak yang dibeli
tidak diketahui oleh orang-orang. Mungkin nggak enak kali ya kalau misalkan si penjual ini menjual dengan harga 20 juta, terus yang sebelahnya menjual dengan harga 15 juta, nanti si pembeli ini akan lari ke penjual yang harganya lebih murah, kan jatuhnya jadi menurunkan harga. Ya mungkin tradisi ini tuh hanya untuk menjaga etikat jual beli gitu mungkin ya, untuk tidak menjatuhkan harga satu sama lain gitu. Oke, kita next ke urutan selanjutnya. Di urutan selanjutnya, pasar unik di Indonesia ada pasar kaget. Pasar kaget ini berada di tengah hutan belantara di daerah Wamena, Papua. Bagi yang ingin ke sini, wisatawan itu perlu bertemu dengan pemandu untuk mengetahui jalur jalanan yang rimbun penuh dengan pohon untuk sampai di pasar. Lucu ya? Pasar kaget ini menjual berbagai macam hasil kerajinan warga lokal yang jarang ditemui di mana-mana, seperti tas, baju adat, hingga aksesoris khas desa setempat. Biasanya nih ya, penjual akan menjajakan dagangannya dengan beralaskan tikar. Kalau pasar kaget itu kan identik biasanya tuh pasar dadakan kan. Tapi tenang aja nih, nggak perlu khawatir. Kalau biasanya pasar dadakan itu kan suka dirazia sama Satpol PP. Tapi nggak usah khawatir kalau kalian belanja di pasar kaget ini. Karena pasarnya aja ada di tengah hutan. Satpol PP mana yang mau nyamperin terus mau ngerazia? Nggak bakalan ada. Jadi kalian nggak usah khawatir nih kalau belanja di sini. Udah dak-dikduk ketakutan bakal dirazia sama Satpol PP. Tenang aja. Orang ada di tengah hutan, Satpol PP mana yang mau nyasar ke tengah hutan? Yang ada mungkin ketemu sama harimau, sama macan, sama ular. Satpol PP mah dijamin nggak ada. Tenang aja. Cara bertransaksi di pasar kaget ini sama seperti pasar pada umumnya. Adanya proses tanya harga, tawar-menawar, dan lain sebagainya. Tapi mungkin nih ya, untuk wisatawan di luar daerah Wamena, mungkin agak sulit nih dalam bahasa ketika proses jual beli. Tapi tenang aja, di sana masih banyak kok warga setempat yang bisa bahasa Indonesia. Nanti kalian bakalan dibantu dan dipandu sama warga setempat untuk mentranslate bahasa yang mungkin kalian sebagai pembeli kurang paham nih bahasa di sana. Jadi proses jual belinya ini bisa tetap berjalan lancar. Karena memang mungkin sebagian penjual di sana itu kan warga yang memang tinggal lama di sana ya. Jadi ada kemungkinan sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Cuma nggak usah khawatir, karena masih banyak warga di sana yang bisa berbahasa Indonesia dan bisa membantu kalian untuk tetap bertransaksi di pasar kaget ini. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau mau mampir ke sana. Oke, kita sekarang sudah ada di urutan pertama. Di urutan nomor 1, pasar unik selanjutnya yang ada di Indonesia ada pasar beriman. Pasar beriman yang berada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara ini dikenal sebagai pasar kuliner ekstrim. Wih, kenapa ya? Karena nih ya, di pasar ini para pedagang menjual daging anjing, kucing, babi, dan daging hewan liar lainnya seperti kelelawar, ular, biawak, dan lainnya juga dijual di pasar ini. Daging-daging hewan yang dijual di sini itu ada yang dijual mentah, masih hidup, bahkan yang sudah matang atau sudah siap santap juga ada yang dijual di sana. Kuliner serba daging yang dijual di pasar beriman tidak lepas dari budaya masyarakat Minahasa yang dikenal menyukai kuliner ekstrim. Kabarnya, keberadaan pasar ini sempat dilirik pemerintah untuk di-stop keberadaannya. Namun nih ya, upaya ini tuh gagal karena kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi daging-daging tersebut memang sudah ada nih sejak lama, bahkan dari sebelum masuknya Kristen dan Islam di Sulawesi Utara. Makanya nih, pasar ekstrim ini tuh masih ada sampai saat ini. Sebetulnya sih miris banget ya dengarnya, karena ada beberapa daging-daging hewan itu yang seharusnya menjadi hewan peliharaan. Tapi di sana tuh malah dijual bebas loh, bahkan sampai dikonsumsi. Wow, miris kan dengarnya. Tapi ya kalau udah bicara soal tradisi ya, mau gimana lagi. Tradisi itu kan kadang memang banyak yang aneh. Tapi justru di situ nih uniknya sebuah tradisi. Cuma aku agak bingung ya. Kok
kok namanya disebut pasar beriman ya? Padahal yang dijual itu daging-daging ekstrim loh di sana. Bingung. Coba deh buat teman-teman yang tahu alasannya kenapa nih pasar ini dinamai pasar beriman. Atau mungkin ada sejarahnya kenapa pasar ini disebut pasar beriman. Tapi kenapa yang dijual malah aneka daging-daging ekstrim ya? Ayo dong komen di kolom komentar ya. Kalian pasti penasaran kan? Ini tuh daging-dagingnya dipasok dari mana ya? Kok bisa dapat daging-daging dari hewan-hewan liar? Jadi nih ya, sebagian besar pasokan daging-daging yang dijual di sana itu justru berasal dari luar kota Tomohon. Contohnya nih ya, pada tahun 2017 dicatat sebanyak 38% daging kelelawar hitam di pasar itu berasal dari Sulawesi Selatan. Sedangkan 56% berasal dari provinsi lainnya di Sulawesi. Dan 6% dari Kalimantan. Dan uniknya lagi nih, di pasar beriman Tomohon ini, setiap hari Sabtu dan hari Minggu, daging yang dijual di pasar ini tuh lebih beragam. Jadi misalkan nih, di hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang dijual itu cuma ada daging kucing, daging anjing, dan daging babi. Nah, kemudian di hari Sabtu dan hari Minggu, itu lebih beraneka macam lagi tuh daging yang dijual. Ada daging biawak, ada daging ular, ada daging tikus, dan daging hewan ekstrim lainnya. Mungkin karena kalau hari Sabtu sama Minggu itu kan banyak yang libur ya, pasar itu lebih rame. Jadi kalau mereka itu berjualannya lebih beragam nih jenis dagingnya, pembelinya juga akan lebih banyak. Kalian udah ada yang pernah belum berkunjung ke pasar beriman di Tomohon? Ceritain dong pengalaman kalian waktu berkunjung ke sana. Ngeri gak sih? Aku sih nggak ngebayangin ya kalau berkunjung ke sana tuh kayak apa ya rasanya. Kadang kalau misalkan kita ke pasar aja nih, ngelewatin area yang tukang jualan daging, daging ayam, daging sapi, itu maaf ya, baunya aja tuh udah nggak kuat sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga pasar gitu kan. Pasti bau amis darah, bau kotoran, itu udah pasti gitu. Itu aja hewan yang umum, apalagi hewan yang liar ya. Kalau hewan liar itu kan makanannya justru malah lebih aneh-aneh ya. Apa aja tuh bisa dimakan yang mereka temuin gitu. Jadi pasti bau darahnya sama bau kotorannya pasti beda deh. Mungkin lebih menyengat lagi kali ya. Tapi kayaknya emang aku nggak niat deh mau berkunjung ke sana. Kalau ke Tomohon, mendingan cari tempat wisata yang lain aja deh. Nggak usah ke pasar beriman. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 pasar unik yang ada di Indonesia yang telah aku kutip dari beberapa artikel dan aku rangkum untuk kalian. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Terus support channel aku ya, supaya aku bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau kalian punya kritik, kok kritik? Apa coba? Kritik singkong. Dan kalau kalian punya masukan serta saran buat aku nih untuk ngebahas apa lagi di video aku selanjutnya, langsung aja komen di kolom komentar. Insya Allah kalau nanti aku ada kesempatan, aku akan bawakan requestan dari kalian. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.